Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayat 14. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Itulah sebuah kisah yang dituliskan dalam Alkitab tentang bagaimana cerita Elia diangkat oleh Tuhan ke sorga hidup-hidup. Hanya ada 2 manusia di muka bumi ini yang dicatat dalam Alkitab yang diangkat Tuhan hidup-hidup ke sorga tanpa proses sebuah kematian. Yang pertama namanya Henok dan yang kedua namanya Elia. Dari kisah ini kita bisa melihat dan menemukan ada sebuah kemauan yang begitu kuat di dalam hati Elisa yang dituangkan dalam ayat 2, ayat 4 dan ayat yang ke-6. Di mana dikatakan pertama kali Elia berkata kepada Elisa, Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke Betel. Tinggallah di sini, kata Elia kepada Elisa. Tetapi apa jawab Elisa? Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Di ayat yang keempat, sesudah mereka sampai di Betel, kembali Elia berkata kepada Elisa, hai Elisa, tinggallah di Betel ini, karena Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawab Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ayat yang ke-6. Begitu mereka tiba dan sampai di Yeriko, maka berkatalah Elia, tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Hal yang sama, jawaban yang sama diucapkan Elisa. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 ayat ini menggambarkan dan menyampaikan kepada kita betapa ada kemauan yang begitu kuat dan dahsyat di hati Elisa. Tidak mau berpisah dengan Elia. Tidak mau meninggalkan Elia. Sebuah kemauan yang sangat kuat yang tak tergoyahkan. Kalau pertama kali Elia berkata, langsung Elisa tinggal dan tidak mau ikut Elia, berarti kemauannya belum begitu kuat. Tapi sampai 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Begitu kuatnya kemauan yang ada pada Elisa. Tidak mau berpisah dengan Elia. Tidak mau dipisahkan oleh apapun. Kecuali Tuhan sendiri yang memisahkan. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dengan adanya kemauan yang kuat itu, dengan adanya kemauan yang kuat yang ada pada Elisa, kita menemukan ada 3 kebenaran yang dialaminya dalam hidupnya. Yang pertama, dengan adanya kemauan yang kuat itu, semangat dan gairah Elisa sangat tinggi. Semangat yang berapi-api. Semangat yang berkobar-kobar. Kalau kita sudah kehilangan kemauan, maka semangat akan menjadi hilang. Gairah akan menjadi sirna. Tapi kemauan yang kuat itu yang ada pada kita membuat
kita semangat menjalani hari-hari hidup kita ini. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, kesulitan boleh banyak, kesusahan boleh datang, penderitaan silih berganti. Tapi kalau kemauan kita yang kuat, khususnya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan Tuhan. Seperti Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Paulus menyebut satu persatu, kelaparankah, kehausankah, ketelanjangankah, bahaya, maut, kematian sekalipun tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Karena kemauan di dalam hati Paulus kepada Yesus Kristus hanya dipisahkan oleh kematian. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sudah kehilangan semangat hidup, gairah hidup, berarti sepertinya kita enggak ada lagi yang mau kita mau di dunia ini. Apa yang membuat orang bisa lemah? Ada banyak orang setelah berada di puncak atas, banyak yang gagal, mengalami kehancuran. Karena berpikir enggak ada lagi yang ku mau. Tidak ada lagi yang bisa kurai, semua sudah. Dia tidak tahu ada kemauan kita yang kekal, yaitu surga dan mahkota. Amin. Ini yang belum kita dapatkan, sehingga kita terus bergairah. Kekayaan dunia ini boleh kita dapatkan, sehingga kita bisa berhenti untuk meraih kekayaan, kepintaran, keterkenalan, apapun bisa. Tapi surga belum. Itu yang membuat kita bergairah, bersemangat terus. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apa yang membuat caleg-caleg sebelum pemilihan bergairah dan bersemangat? Kalau ada bapak ibu caleg di sini, cobalah jawab dalam hati. Apa yang membuat kita? Karena ada maunya kita ingin duduk di DPR. Apakah DPR RI? Apakah DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota? Apakah DPD? Ataukah presiden? Ada sesuatu yang kita mau. Hampir keliling. Kalau dia presiden, keliling Indonesia. Tapi kalau DPR kabupaten kota nggak perlu keliling Indonesia. Cukup keliling 2 kecamatan. Dapilnya saja. Kalau ada caleg keliling Indonesia hanya caleg kabupaten kota, udah sakit jiwa itu. Ya. Kalau presiden tadi harus keliling Indonesia. Saya sudah lihat itu Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar udah bolak-balik ke Sumatera Utara. Keliling. Apa yang membuat mereka bersemangat dan bergairah? Lagi Pak Prabowo jalan pun sudah mulai joget-joget. Udah kurang normal kadang. Tapi semangat. Bergairah. Keliling Indonesia ini seperti baginya itu kecil. Karena semangat ingin duduk di istana Republik Indonesia. Caleg-caleg pun demikian. Sudah tahu dari partai saja 12 caleg tetap bergairah. Dan kadang yang lebih bergairah dan bersemangat tapi tidak duduk, itu yang kadang bisa jadi stres. Tapi yang kulihat yang biasa-biasa saja. Sebab banyak juga caleg ini hanya penghias, pelengkap. Enggak ada gairahnya. Kita mau bergairah mendukung dia tapi dia enggak bergairah. Karena bagi dia enggak menang pun enggak apa-apa. Karena kemauannya kita. Tapi yang kemauannya kuat, bukan hanya kemauan,
Uangnya pun kuat. Wah. Sampai 2 tahun dia pendekatan, kasih ini, kasih itu. Detik-detik pencoblosan ada serangan fajar. Masih enak serangan fajar. Gimana kalau serangan jantung? Karena ada yang mencoblos serangan jantung mati. Caleg pun ada banyak itu. Dan saya sudah lihat di berita, begitu banyaknya caleg-caleg yang stres sekarang ini. Tertawa pada bukan waktunya, teriak-teriak di TPS yang sudah kosong. Yang lebih ngeri lagi, minta balik uang serangan-serangan selama ini. Tikar yang dikasih, tikar yang diambil. Jadi Bapak Ibu tunggu siap-siap saja. Kalau suaranya tidak ada di daerah itu, tikar yang dikasih itu, tinggal menunggu berapa hari lagi, dia akan datang. Dan berkata, kembalikan tikarku. Kembalikan amplopku. Semangat. Kemauan yang kuat itu membuat kita jadi semangat. Kenapa suami-suami semangat mencintai istrinya? Kenapa? Karena kemauannya yang begitu kuat membahagiakan dan menyenangkan dia. Amin. Sekalipun waktu baru menikah dia langsing, tapi sesudah 3 tahun menikah dia jadi langsung. Makmur maksudnya. Timbangannya pun sudah 100 kilo. Dulu waktu masih menikah 41 kilo. Berarti tambah 59 kilo. Wah. Suami tidak boleh bilang, mama, semua dimakani. Gak ada penguasaan diri. Baca itu buah roh terakhir. Penguasaan diri. Ini sudah seperti tong. Atas bawah gak ada lagi bentuk. Gak boleh suami ngomong begitu sama istrinya, amin. Tapi dia bilang, sayang, luar biasa. Sejak kau menikah dengan saya, engkau tetap bahagia. Semua yang kau makan enak. Dan tubuhmu pun menikmatinya, makin gemuk. Aku makin cinta sama mama. Bayangkanlah aku bisa berdiri di samping mama, makin tenang. Siapa yang macam-macam, mama di depan. Karena rata-rata biasanya manusia melihat yang gemuk tinggi besar agak takut. Iya. Saya punya teman begitu. Cerita suaminya ini sama saya. Pak Pendeta, kalau aku jalan sama istriku tenang kurasa. Tapi kalau aku sendiri agak kurang tenang aku. Loh kenapa? Karena istriku garang. Udah garang, gemuk. Matanya melotot. Kalau ada macam-macam Pak, kasih tahu ke saya. Udah terbalik. Kalau ada yang telepon agak naik di tinggi, sini, siapa itu Pak? Kau jangan marah-marah suamiku ya. Habis kau nanti. Jadi aku tenang. Kalau kemana-mana aku selalu kusahakan ku bawa istriku katanya. Karena kalau ada istriku aku tenang. Dalam hatiku udah terbalik zaman ini. Harusnya istrinya ngomong kalau ada papi aku tenang. Itulah berkat kemakmuran tadi. Jadi bahagia. Semangat. Kenapa suami-suami semangat cari duit? Karena dia mau istrinya bahagia. Anak-anaknya bahagia. Jadi kalau sudah tidak ada semangat, hilang semangat berarti kemauan sudah tak ada. Kemauan sudah tak ada. Ada seorang atlet yang luar biasa menjadi kisah inspiratif. Namanya Derek Redmond. Mungkin kita pernah dengar nama ini. Dia seorang pelari yang hebat, diakui di dunia. Suatu ketika dalam lari jarak 400 meter, dia bertanding di Olimpiade. Dia sudah terdepan. Di jarak 225 meter, dia jauh di depan. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada rasa sakit di lututnya. Membuat dia terjatuh. Dan meraung-raung kesakitan.
Teman-temannya sudah pada sampai semua di finish. Dia masih bergumul dengan sakit di kakinya. Tapi dia selalu berjuang untuk bangkit, tapi dia jatuh. Bapaknya di tribun melihat itu, lari kencang. Dia jumpai anaknya dan dia peluk anaknya. Udahlah anakku, engkau sudah sang juara dari dulu. Hentikanlah langkahmu daripada kau kehilangan kakimu selamanya. Tidak, Pak. Sekalipun aku tidak membawa piala, tapi aku harus menyelesaikan sampai garis finish. Sekalipun aku bukan sang juara, tapi aku harus tetap selesaikan sampai garis finish. Ternyata seluruh penonton kurang lebih 60.000 itu, mata mereka tertuju pada Derek Raymond. Bukan lagi pada sang juara. Karena tetap menyelesaikan sampai garis finish. Ada gairah, ada semangat sekalipun rasa sakit yang luar biasa. Kemauannya tetap menyelesaikan sampai garis finish. Dia tidak mau bertanding di pertengahan, menyerah. Piala tidak jadi bagiannya. Sang juara tidak jadi miliknya. Tapi penyelesaian tetap dilakukannya sampai garis finish. Bapak Ibu yang berkeluarga, selesaikan terus pernikahan sampai garis finish. Amin. Tidak boleh ada kata mundur, tidak boleh ada kata menyerah. Sekalipun suami dulu seperti domba, tapi sesudah menikah seperti serigala liar. Tidak boleh menyesal. Selesaikan sampai garis finish, yaitu sampai kematianlah yang menjemput. Amin. Amin. Betapa banyaknya sekarang ini pasangan-pasangan, begitu pasangannya sudah stroke, sudah sakit, ditinggalkan. Sudah kurang cantik, kurang tampan, ditinggalkan. Sudah kurang kaya, ditinggalkan. Apalagi kalau kurang waras. Mau kurang waras, kurang apapun, tetap kita harus selesaikan sampai garis finish. Amin. Saya punya teman seorang pendeta cerita begini. Sampai kawanku pendeta ini sampai bilang sama itoknya, sudahlah itu, karena ternyata suaminya penyakit ayan, sering kumat. Itu. Bahkan di kumpulan keluarga pun bisa kumat, malu keluarga. Kawanku pendeta ini pernah bilang gini, udahlah itu. Memang pernikahan itu sehidup semati, tapi kulihat mana tahan kau kayak gini. Terus kau mengurus yang beginian. Tidak itu. Mau seperti apapun itu suamiku itu. Aku sudah siap menanggungnya. Aku sudah berjanji sehidup semati dengan dia. Bahagia sampai sekarang. Sudah punya cucu sampai sekarang. Kadang manusia bisa menyerah. Orang di kiri kanan kita bisa kasih masukan, sudahlah, kasihan. Tapi kita tetap, karena apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan kecuali kematian. Amin. Amin. Bergairah. Sudah banyak orang sekarang tidak bergairah beribadah. Sudah banyak orang hari-hari ini sudah tidak bergairah melayani. Salah. Walaupun banyak tantangan melayani, banyak persoalan melayani, banyak cobaan melayani, tapi justru cobaan itu mengangkat kita, menaikkan semangat kita, menaikkan gairah kita, karena ada upah yang menanti kita, kehidupan kekal, mahkota. Haleluya. Bergairah. Amin. Lihatlah Elisa bergairah. Elia bilang tinggallah di sini. Tidak. Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Sampai 3 kali. Semangat gairah daripada Elisa sedikit pun tidak berkurang. Tidak kendor. Tidak.
Bahkan ada nabi-nabi. Bukankah sudah kau dengar? Tuhanmu mau diangkat hari ini. Sudah diam saja, udah tahu aku. 3 kali. Nabi-nabi juga. Itulah namanya kemauan. Amin. Kalau ada kemauan yang kuat, akan membuat kita bergairah. Jemaat Tuhan masih tetap bergairah, semangat ikut Tuhan. Amin. Amin. Apalagi kalau sampai ada 3 kali 3 sesi di sini ikut, wah itu lebih bergairah lagi. Sesi pertama ikut, sesi kedua ikut, sesi ketiga ini hanya pelayan-pelayan saja yang di mimbar yang ikut. Itu pun karena wajib. Tapi karena kerindu semangat, bergairah. Bila perlu ditambah sesinya lagi, sesi keempat. Amin. Jangan kehilangan gairah, semangat ya. Puji Tuhan. Jangan ada bilang mundur melayani. Harus komplain, kenapa sedikit pelayananku? Pak Gembala, bila perlu 3 sesi itu aku ada. Wah, itu mantap. Berarti bergairah. Amin. Bergairah. Jangan bilang dikurangilah pelayananku. Makin padat sekarang jadwal pekerjaanku. Aduh. Kita harus bergairah. Yang kedua, dengan kemauan yang kuat, menjadikan kita pribadi yang tidak mudah menyerah. Seperti kawan ini. Kemananya aku sekolah, Pak? Udah putus jembatan katanya. Coba ini. Ini GBI, jemaat GBI La Spring ini. Cuma persoalannya mereka ini saya kurang tahu. Sianturi kah atau silalahi? Kenapa? Kemana lah Pak, gak usah aku sekolah katanya. Enggak. Jangan menyerah anakku. Selalu ada jalan. Siapa yang jadi jalan? Bapaknya yang jadi jalan. Tapi kalau tadi istri yang gendut lewat itu, bahaya itu. Itu patah itu jembatan itu. Tapi karena anaknya ini ringan, paling ada 10 kilo, udah hebat kali itu. Udahlah, jalanlah kau nak. Jalanilah bapak, bapaklah jadi jembatannya sekarang. Wow, luar biasa. Kalau ada semangat, pasti akan ada terbuka jalan. Amin. Tuhan pasti kita kasih apa? Hikmat. Hikmat. Hikmat bagaimana kampanye, hikmat bagaimana pendekatan, hikmat. Ada banyak caleg-caleg menjumpai saya, minta nasihat, tapi tak ada dilakukannya. Nasihat orang kafirnya dilaksanakannya. Nasihat dari Tuhan tidak dipraktekkannya. Udahlah, KPU lah, dekati. Itunya juru kunci. Kita hanya pegang kuncinya. Ya. Padahal kita sudah kasih hikmat. Begini kau lakukan. Begini kau lakukan. Begini kau lakukan. Tak ada satu pun dilakukannya. Kalalah. Yang didengarnya nasihat orang fasik. Nasihat yang tidak takut Tuhan. Makanya kalau ada bapak-bapak di sini penasehat di marga-marga di STM, kasihlah nasihat sesuai firman. Amin. Jangan bilang tebalkan amplopmu. Jangan. Serangan pajar kau ditepes. Jangan. Itu nasihat-nasihat apa itu? Nasihat-nasihat kurang bagus. Ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika kau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan
terjadi. Jadi kemauan yang kuat yang ada pada Elisa itu ternyata membuat dia tidak mudah menyerah. Saya mau dipakai Tuhan lebih daripada Tuanku. Itulah yang membuat dia tidak mudah menyerah. Sekalipun disuruh tinggallah di sini, tinggallah di Betel, tinggallah di Yeriko, tinggallah di Sungai Yordan ini, aku akan pergi. Tuhan sudah menjemput aku. Tapi dia tidak menyerah. Tidak menyerah. Karena aku mau menerima urapan ganda lebih daripada Engkau Tuhanku. Jadi kenapa kita tidak mau menyerah? Walaupun banyak persoalan, tantangan, segala macam. Pasti berkat di depan kita, pasti berkat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Pasti. Firman Tuhan berkata, kemuliaan yang akan kita terima nanti di sorga tidak sebanding penderitaan yang kita alami di bumi. Sehebat apapun penderitaan yang kita alami di bumi, begitu kita nanti sudah di sorga, aduh, kecil kali rupanya penderitaan itu. Ibarat seperti seorang ibu yang mengandung 9 bulan. Sebab tidak ada ibu mengandung 1 bulan. 9 bulan yang normal. Bayangkanlah selama 9 bulan itu. Kadang susah dan repot menghadapi ibu-ibu saat mengandung. Banyak kali permintaannya. Tapi waktu kita protes, bukan aku Pak, dari dalam. Kemanalah kita mau bilang lagi. Bukan aku Pak, dari dalam yang minta. Kalau sempat dari dalam, aduh anakkunya rupanya. Kita usahakan itu walaupun jam 3 pagi. Mencari rujak katanya. Sama apa namanya, sama kerang. Aduh. 9 bulan. Tak merasakan ketenangan. Tapi sesudah melahirkan itu, lupa enggak yang 9 bulan itu ibu-ibu? Jangan bapak-bapak yang menjawab. Lupa enggak 9 bulan itu? Lupa. Dan hampir jarangnya ibu, udahlah cukuplah 1 anak kita. Sakit kali aku melahirkan itu. Cukuplah cukup. Tapi malah bilang, Pak 12 atau 14? Kenapa? Apalagi anak yang dilahirkannya itu anaknya yang baik luar biasa. Oh luar biasa. Makanya kita anak-anak harus sayang sama orang tua. Amin. Hukum yang luar biasa, hukum kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Karena betapa besar pengorbanan mereka. Apalagi sang ibu melahirkan. Dan saya lihat orang-orang yang sangat menghormati orang tuanya, entahkah itu di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, rata-rata saya lihat digenapi janji Tuhan dalam hidupnya. Diberkati, amin. Diberkati. Siapa yang tidak sayang sama dan tidak hormat kepada orang tuanya, sekalipun dia hamba Tuhan, anak Tuhan, kita kehilangan berkat. Makanya anak-anak batukan pun orang tua kita langsung ngerti bahasanya. Amin. Anak-anak, jangan sampai naik darah tingginya. Udah lebih sayang anak-anak sekarang sama handphone daripada sama orang tua. Bermain handphone terus. Disuruh makan saja orang tua banyak stres. Kita dulu banyak stres karena kebanyakan makan. Kenapa banyak kali kau makan? Nasi habis semua. Habis kita digajar. Saya masih ingat itu dulu. Disuruh dulu banyak makan ubi. Sesudah mau sampai ke sini ubi, nasi hanya segenggam. Wah. Terkadang aku pintar-pintar lah. Ku korek-korek lah atasnya sikit-sikit. Supaya banyak makan. Kalau disendok langsung ini ketahuan siapa yang makan. Tapi kalau mulus dikorek-korek.
Makanya entah kenapa kalau mama saya bawa dari kampung banyak ubi, hampir nggak pernah lagi ku makan. Jujur. Ku bilang sama anak-anakku, ini bagian kalian ini yang dibawa opung ini. Karena bapak sudah dibesarkan ini. Enak kali pun Pak, ya itulah rasakanlah. Kalau bapak nggak rasa enak lagi itu, udah bosan. Luar biasa jemaat Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Karena ada kemauan yang kuat. Harus tercapai. Seperti janda di apa namanya? Janda yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Sekalipun dia sudah berobat ke berbagai tabib. Uang sudah habis. Harta habis. Tanah terjual demi berobat. Sakitnya tidak kunjung sembuh. Malah kata firman, semakin buruk, semakin parah. Ya kayak mana lah gak semakin parah, berbagai dukun kasih resep. Bikin ayam putih, bikin ayam hitam, bikin yang belang-belang. Bikin ini, ayam kampung, ayam Australia. Ini, macam lah, makin banyak lah. Apalagi ditambah setan bermasukan. Makin parah lah. Tapi begitu dia tidak menyerah. Dan dia dengar hanya ada satu tabib yang belum pernah kujumpai. Yaitu bernama Yesus Kristus. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, sakitku akan sembuh. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dia menyelinap. Dia hadapi, dia lewati berbagai tantangan orang-orang yang banyak. Lalu dia sentuh itu jubah Yesus. Pada waktu dia sentuh itu jubah Yesus, sakitnya langsung hilang. Tapi perjuangannya mendapatkan kesembuhan itu ada banyak. Apalagi kalau perempuan menurut orang Israel pendarahan itu tidak boleh sentuh orang, itu najis. Apalagi menyentuh sang guru. Yesus yang kudus. Makanya waktu dia menyentuh jubah Yesus, Yesus merasakan ada aliran kuasa mengalir. Dia berkata, siapa yang sentuh jubahku? Sampai Petrus murid-murid, aduh guru, begitu banyaknya orang. Semua rata-rata sentuh jubahmu. Tidak, yang satu sentuhan ini lain. Ada kurasakan kuasa mengalir dalam diriku. Sebenarnya Yesus tahu enggak siapa yang menyentuh dia? Yesus tahu, dia maha tahu. Apakah perempuan itu berdiam? Tapi dia berkata dengan takut dan gemetar, Tuhan, aku yang menyentuh jubah. Pengakuan itu yang Yesus tunggu. Pengakuan itu yang Yesus harapkan. Sama seperti waktu Allah memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam bersembunyi, sebab Dia maha tahu. Tapi Tuhan mau pengakuan. Tapi pada waktu ditanya, kenapa kau makan buah itu? Hawa, ular yang membujuk aku. Kenapa kau makan Adam? Istriku ini yang memberikan kepadaku. Di pengakuan itu tidak ada pengakuan yang menyenangkan hati Tuhan, tapi pengakuan yang melemparkan kesalahan. Timbullah murka Tuhan, diusirnya dari Taman Eden. Sakitlah mereka, menderita selama-lamanya. Tapi pada waktu perempuan itu, akulah itu Tuhan. Kalau sempat perempuan itu berkata, tak sengaja aku Tuhan. Sakitnya gak sembuh itu. Lebih parah lagi. Tapi dia bilang, akulah itu Tuhan yang menjamah jubahmu itu. Wow, bahagianya hati Tuhan. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Jemaat Tuhan, jangan ada menyerah. Kalau kita menyerah tak dapat apa-apa, percayalah. Kalau kita menyerah di tengah jalan tidak sampai ke puncak, kita tak menerima apa-apa, tak ada hasil apa-apa. Tapi kekecewaan demi kekecewaan yang kita akan alami. Untuk
itu setiap hal apapun jangan pernah menyerah. Amin. Jangan pernah mau buka usaha, jangan menyerah. Hari ini gagal, besok belum tentu. Besok belum tentu. Orang-orang yang berhasil itu bukan berarti tidak pernah gagal. Orang-orang berhasil itu lebih banyak gagalnya, baru berhasilnya datang. Tapi kita bagaimana kita berhasil? Mencoba pun tak pernah. Sampai sekarang ada banyak orang tak tahu bawa sepeda. Jangankan sepeda motor, sepeda. Karena apa? Waktu dicoba, gak usah lah, sakit cungkir balik. Sampai mati tak tahu bawa sepeda. Sementara anak baru lahir 1 tahun, udah bisa bawa sepeda. Sepeda yang pakai rodanya dia. Itu latihan pertama dulu. Anakku kemarin dia bilang begini, anakku paling kecil, Pak, ajarilah aku bawa sepeda motor. Kalau sepeda aku sudah lulus, sepeda motor belum. Kalau nanti sepeda motor sudah lulus, baru mobil. Dalam hatiku, bagus juga anakku ini, ada kemauannya. Ayo begini, cara menghidupkannya pakai starter begini, pakai engkol begini. Itu dulu, pelajari dulu. Starter oke, engkol oke, mantap. Nah, sudah mantap, masukkan gigi 1. Nah gigi 1 ini bisa nyendat-nyendat, bisa kurang normal, apalagi kau baru-baru. Begitu jalan kira-kira 1 meter, langsung ganti ke gigi 2. Gigi 2 ke mana Pak? 2 kali ke depan. Lihat lampunya itu, ada 2, ada 3, ada 4. Oh. Lalu kau harus seimbang. Pertama tenang kau, karena kuncinya di gas ini. Pokoknya lewat pun kucing apapun tenang. Kurangi gasnya, injak rem. Hanya 1 kali kuajari, langsung mantap. Langsung dia bawa ke jalan raya. Itu kumarahi dia. Kau belum apa-apa sudah langsung kau kan. Di sini-sini aja dulu. Iya, langsung sudah bonceng orang. Langsung sudah bilang, Mak, kalau nanti Mama ke pajak aku yang bayar. Kau belum pintar kau katanya. Nah, artinya apa? Dimulai dari kemauannya yang kuat. Tapi boruku siap pudan. Janganlah Pak, jatuh nanti. Udah langsung dipikirinya jatuh. Kakinya luka. Belum luka pun sudah dipikirinya luka. Jatuh jungkir balik. Dia nggak tahu bapaknya dulu bawa sepeda berapa kali jungkir balik. Saya dulu belajar naik sepeda dari daki-dakian dulu. Atur keseimbangan dulu. Cuma memutar belum pintar, lurus terus padahal sudah parit di depan. Jungkir balik. Tapi saya tidak pernah menyerah. Sesudah saya mantap bawa sepeda, di Medan baru saya kenal namanya sepeda motor. Tokeku bilang, udah tahu, Ali, bawa sepeda motor. Ya tahu lah, Cik. Maksudnya supaya dikasih aku sepeda motor. Karena sepeda aku udah dikasih, sepeda bagus. Untuk kerja di perusahaannya. Oke, kita ke kota dulu. Kaulah dulu yang bawa. Oh, mampuslah aku ini. Udah langsung ketahuan bohongku pikirku. Mana aku membawa ini? Tapi dengan iman semangat. Ayo, Cik. Belum ngerti aku di mana rem. Hanya ngerti gas sama gigi pun gigi 1 terus. Tokeku bilang, ganti gigi 2. Tenanglah Cik, pelan-pelan. Bilang, menutupi kekurangan. Lewatlah truk. Oh, memutar. Jalan semua dipakainya. Saya belum tahu di mana rem. Yang kupikir rem itu gas dikurangi. Rem kata tokeku. Iya Cik, udah ku rem. Rem katanya. Rem li tanya. Daripada ku tabrak tubruk itu, keparitlah kami jungkir balik. Belum tahu kau rupanya bawa sepeda motor. Hah? Belum bisa ku kasih. Yalah Cik, kasihlah biar belajar aku. Biar belajar aku Cik. Tinggal memolesnya nih Cik.
Dikasih aku sepeda motor itu. Belajar aku di lapangan berkali-kali. Barulah aku ngerti. Kalau ku ingat masuk parit itu bersama tokeku jungkir balik. Aduh, sampai sekarang pengalaman itu gak bisa kulupakan. Dibilang rem, ku pikir gas itu rem. Karena gak dikasih tahu. Karena pikir toke saya bilang saya sudah tahu. Supaya dikasih sepeda motor itu satu. Jadi dengan imannya saya bilang, ternyata gak cukup kan hanya dengan iman, perlu pengetahuan belajar. Jadi kalau ada belajar nyetir bawa mobil, jangan dengan iman ya, amin. Tuhan tolonglah kalau ke kiri, setirlah ke kiri. Aduh, perlu pengetahuan belajar mengemudi. Iman tidak anti pengetahuan, pengetahuan tidak anti iman, tapi saling mendukung. Jadi jangan pernah menyerah, amin. Betapa bahagianya hati kita begitu kita mantap. Waduh, walaupun jungkir balik belur luka-luka, tapi jadi membuat kita mantap. Kita pengerja pun begitu, kadang dimarahi gembala, disuruh-suruh gini-gini segala macam, tapi membuat kita pelayan Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kalau pelayan Tuhan disanjung-sanjung, dipuji-puji, capek bah, udah tidurlah kau, tidur dulu kau, nggak usah melayani. Ini pelayan Tuhan model apa ini? Ya, jadi kalau kita pun dihajar orang tua kita, dipaksa segala macam, itu membuat kita menjadi orang-orang hebat. Jangan menyerah, amin. Saya punya teman, bapaknya bikin peraturan di rumahnya, tidak boleh bapak dengar selama di rumah pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Batak. Ini Marga Siregar. Harus bahasa Inggris. Siapa yang ngomong bahasa Indonesia, bahasa Batak, bapak hukum. Bisa berdiri setengah hari. Karena bapaknya guru bahasa Inggris. Jadi begitulah cara bapaknya melatih anak-anaknya jago berbahasa Inggris. Akhirnya belajar terus. Minta makan harus bahasa Inggris. Minta minum harus bahasa Inggris. Pokoknya ngomong harus bahasa Inggris. Penting bapaknya bersalahan pun cara pengucapannya. Penting kau sudah berusaha. Oh, belajar bahasa Inggris. Kadang Bosterlem, bukan username. Jangan Bosterlem. Apa kata mereka? Awalnya kami, Pak, dendam sama bapak kami. Karena sering kami dihajar. Karena keselip bahasa Indonesia. Dihukum. Tapi setelah kami nikmati, Pak, sekarang kami berhasil semua anak-anaknya. Lebih hebat kami bahasa Inggris dari bapak kami. Seperti bule berbicara, begitulah kami. Hampir tidak ada lagi kosakata yang tidak kami tahu. Penyampaiannya halus kasar kami tahu. Berhasil semua. Orang-orang hebat semua. Setelah berhasil barulah mereka mengeluh. Kalaulah kami dulu menyerah, berhenti berbahasa Inggris, kami mungkin gak seperti ini jadi orang berhasil. Jadi jangan menyerah, amin. Latihan itu membuat kita menjadi ditempahan menjadi orang hebat. Jangan sikit-sikit, cerewet kali. Rasa makan daging bapak ini tadi ya, marah-marah, udah naik tensinya ini. Jangan begitu, harus disyukuri, amin. Harus disyukuri. Jadi tantangan itu bukan membuat kita jadi lemah. Yang terakhir, yang ketiga, dengan kemauan yang kuat kita meraih hasil yang diinginkan. Ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Coba nanti Bapak Ibu cek di Alkitab. Bagaimana Elisa dipakai Tuhan luar biasa.
Coba cek, coba catat mujizat-mujizat yang terjadi selama pelayanan Nabi Elisa. Lebih banyak, lebih hebat dari Elia. Karena apa? Dia mengalami pengurapan lipat ganda. 2 bagian dari rohmu. Pernah orang berteriak, pertama dipraktekannya, kan dia masih di seberang sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia. Di manakah Allah Elia? Sup! Langsung sungai Yordan terbelah 2. Sap! Itu mujizat pertama. Makanya hanya 2 kita cari supaya terjadi infrastruktur yang lebih hebat di negara kita ini. Pertama tongkat si Musa. Kedua jubah si Elisa. Kalau itu ada tinggal sup! Jalan tol antara Danau Toba dengan Parapat. Tak perlu butuh biaya triliun. Kan hanya itu kan, tongkat si Musa itu membelah laut. Jubah Elisa membelah sungai. Sup. Makanya pernah Ustadz dakwah di hadapan Pak Jokowi. Pak Jokowi hebat dalam infrastruktur masa periodenya. Di mana-mana pembangunan jalan tol. Pak Jokowi supaya utang tidak bertambah banyak. Tinggal cari Pak Jokowi di mana tongkat Musa sekarang berada. Tinggal hanya sup, jalan tol tercipta. Sup, jembatan layang ada. Tak perlu minjam uang ke luar negeri. Nambah-nambah utang. Meraih hasil yang diinginkan. Ada waktu itu orang memasak. Terjadi ada bencana di kuali itu. Hanya ditaruhkan Nabi Elisa garam. Sep, makanlah. Itu semua jadi vitamin. Pernah orang kelaparan. 100 orang. Mereka hanya punya 20 roti. Berdoalah Nabi Elisa. Sep, makan yang 100 orang itu sampai kenyang. Sisa. Pokoknya luar biasa. Di waktu ada orang kaya di Sunem. Menjamu Elia, memberi kamar, makanan, kamar yang mewah. Lalu Elisa tanya, bilang sama Gehazi, pelayannya, coba tanya. Pergumulan orang kaya ini apa? Ternyata lama sudah tidak punya anak. Maka Elisa berdoa, tahun depan engkau akan punya anak. Dap, punya anak. Anak itu tumbuh besar, sudah mulai remaja. Anak itu tiba-tiba sakit, lalu mati. Elisa berdoa, hidup kembali. Pengurapan Elisa itu luar biasa. Bahkan pernah di kuburan Elisa, ada orang mencampakkan mayat. Mayat itu jadi hidup kembali. Mayat itu jadi hidup kembali. Pengurapan daripada Elisa luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kemauan yang kuat. Tidak mau berpisah dengan tuannya bernama Elia. Pengurapan lipat ganda itu turun atasnya. Untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, miliki kemauan yang kuat melakukan apapun itu yang tidak bertentangan dari firman Tuhan. Jemaat tetap setia, tetap semangat, karena target kita adalah surga dan mahkota yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita. Itu belum kita terima sampai hari ini. Kekayaan boleh kita sudah terima, keterkenalan, kehebatan, jabatan, semua isi dunia ini mungkin sudah bisa kita nikmati, tapi surga belum. Itu target kita. Tetap semangat ikut Tuhan. Tantangan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, apapun boleh ada. Target kita harus kita raih. Hasil yang akan kita capai itu surga dan mahkota. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama.